Selamat malam, Shalom Alaikum. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan malam kita, renungan malam kita. Ini kita mengambil satu tema, pengalaman iman. Ya, pengalaman iman. Tadi pagi kita sudah belajar tentang bagaimana kita hidup kudus, maka kuduskanlah Tuhan. Nah, sekarang dari cara hidup kita yang menguduskan Tuhan itu, kita akan belajar dari pengalaman kehidupan kita, pengalaman iman kita. Kita awal lebih dulu dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 388 bait yang pertama. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selama di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh merasakan dekapan-Mu, karena di dalam Yesus kami selamat, kami penuh sukacita, dan kami terus berpengharapan. Firman-Mu yang akan kami baca pada malam hari ini, kiranya Tuhan meteraikan dalam hati kami, kuat kuasa Roh Kudus menaungi kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 6. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Amin. Saudara, pengalaman iman, salah satunya adalah pengalaman perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai ke tanah terjanji. Khusus untuk 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 6 ini kita diingatkan, bangsa Israel itu dituntun oleh Musa, di mana disertai oleh Tuhan, dan di situ ada awan, tiang awan yang menaungi, ada tiang api yang menerangi, ada roti mana yang menjadi makanan mereka dari surga. Ya, di situ pula dia mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, sehingga akhirnya mereka bisa menyeberang. Namun ingat, tidak semua umat Allah yang keluar dari Mesir
akhirnya masuk ke tanah terjanji. Hanya ada 2 yang mereka lahir di Mesir dan kemudian masuk ke tanah terjanji, yakni Yosua dan Kaleb. Yang lainnya semuanya mati dalam perjalanan, termasuk Musa dan Harun pun tidak boleh masuk ke tanah terjanji. Kenapa? Karena melakukan kesalahan, melakukan yang jahat di mata Tuhan. Akhirnya Musa dihukum tidak boleh masuk, tetapi cukup hanya melihat dari kejauhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini menjadi pengalaman iman yang luar biasa. Sekarang ibaratnya kita ini juga umat Allah yang sedang melakukan perjalanan di padang gurun. Ya, kita sedang, kalau waktu itu renungan malam kita kemarin, Fir'aun mengejar-ngejar umat Allah. Hari ini corona yang mengejar-ngejar kita. Ini saudara. Nah, pengalaman iman yang terjadi ketika berseru kepada Tuhan, maka Tuhan melepaskan umat Allah. Kita harus cukup, mari kita punya pengalaman iman, mari kita berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tetapi ketika bangsa Israel yang sudah dikasih Tuhan, disertai Tuhan, Tuhan yang terus menuntun mereka, kemudian bertindak jahat, maka Israel tidak boleh masuk ke tanah terjanji. Kita juga begitu, ketika kita ini sudah disertai Tuhan, tidak mau melakukan protokol kesehatan dengan benar, maka kita juga akan kalah dengan virus corona. Karena itulah maka apa yang menjadi himbauan pemerintah, mari kita lakukan pengalaman iman kita. Saudara yang ini, apakah hanya sampai cukup di situ? Tidak. Kita akan merenungkan lebih jauh lagi dalam kehidupan kita, saudara. Kita punya pengalaman perjalanan yang luar biasa dalam iman kita. Kita seringkali jatuh bangun dalam menghadapi kehidupan ini. Karena itulah maka pada malam hari ini, berkaca dari perjalanan panjang umat Allah yang dituntun masuk ke tanah terjanji, ternyata hanya ada 2 yang boleh masuk, yang mereka lahir di Mesir, yakni Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena Yosua dan Kaleb yang terus berharap dan berseru kepada Tuhan. Maka pada malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat itu semua. Apa? Mari kita belajar dari kondisi teman-teman kita yang banyak menjadi korban virus corona. Kenapa? Karena sering kesalahan kita sendiri. Kita sudah diajak untuk menjaga protokol yang ketat, tetapi ternyata kita kadang-kadang abai, lupa, akhirnya kita tertular. Nah, disitulah akhirnya kita bisa merasakan bagaimana beratnya tertular virus corona. Maka di situ kita artinya melakukan kesalahan. Nah, di tengah situasi itu mari kita berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka kita akan dilepaskan. Demikian juga ketika kita menghadapi pergumulan hidup, setiap keluarga pasti menghadapi pergumulan hidup, dan pergumulan hidup itu beda-beda. Perbedaan itu pasti ada. Persoalan tiap keluarga pasti ada, tetapi satu yang sama, ketika kita mau berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan dari segala pergumulan hidup yang berat itu. Artinya, kunci dari penyelesaian persoalan dan pergumulan hidup hanya satu: bagaimana kita mau menjalin komunikasi yang benar dengan Tuhan, mau berseru kepada Tuhan, berserah kepada, dan dengan rendah hati meletakkan seluruh pengharapannya bukan kepada yang lain. Sama seperti Yosua dan Kaleb. Apa yang dikatakan Yosua dan Kaleb dengan 10 yang lain sama, bahwa negeri itu berlimpah madu dan susu. Buktinya ini loh, setandan buah anggur yang luar biasa.
negerinya itu juga dihuni orang-orang yang raksasa tinggi besar, orang bangsa Enak, bangsa yang lain yang begitu luar biasa, orang Elam, semuanya tinggi-tinggi besar. 10 yang lain mengatakan kita tidak akan masuk karena kita kalah, tetapi Yosua dan Kaleb mengatakan kita akan sukses. Kenapa? Karena yang berperang bukan kita tetapi Tuhan. Wah, sebagian besar umat Allah mau melempari Yosua dan Kaleb dengan batu, tetapi akhirnya Tuhan mengingatkan bahwa memang benar yang dikatakan bahwa yang berperang adalah Tuhan. Jadi artinya apa? Kekuatannya terletak pada Tuhan. Kekuatan Israel umat Allah terletak pada hubungannya dengan Tuhan. Demikian juga kita hari ini. Kalau kita mau jujur, kekuatan kita itu terletak bukan kepada apa yang kita punya, bukan apa yang menjadi kehebatan kita, tetapi kekuatan kita terletak pada bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan indah, maka di situ kita akan meraih kekuatan. Bukti bahwa hubungan kita dengan Tuhan indah, salah satunya kita menjaga protokol kesehatan dengan ketat dan penuh disiplin, dan kita senantiasa menjaga iman, percaya, dan keberserahan diri penuh kepada Tuhan. Itulah pengalaman. Maka di situ kita akan menyaksikan mujizat-mujizat yang luar biasa. Kalau umat Allah begitu dia nuruti Yosua dan Kaleb, karena yang mereka berdua berserah pada Tuhan, mereka menyaksikan mujizat. Semuanya, Yeriko kalah, bangsa Elam kalah, bangsa Tenak kalah, bangsa Enak kalah. Tetapi ketika mereka menyepelekan Tuhan dengan bangsa Ai yang kecil, yang dia kalah, Israel kalah. Kenapa? Karena menyepelekan Tuhan. Nah demikian juga kita sekarang, pengalaman iman kita ketika kita mau berserah kepada Tuhan, kekuatan kita akan berlimpah-limpah karena Tuhan yang terus menjaga kita. Tetapi ketika kita menyepelekan, kita justru ingkar dari Tuhan, maka di situ kematian akan menghadap. Kita tidak akan bisa menikmati tanah terjanji. Karena itulah maka sampai akhirnya mari kita tetap setia kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan itu ada kekuatan, ada sukacita, dan ada mujizat yang luar biasa menjadi berkat bagi saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau bersyukur berserah penuh kepadamu dalam Tuhan Yesus, supaya kami dikuatkan dan ditopang. Terima kasih Bapa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 388 bait kedua. Selama di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas, dan bimbang, kuasanya tak tetap. Roda dan air mata akan segera lenyap. Selama di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Damai dan tentram dari Tuhan Yesus Kristus dan cinta kasih Allah Bapa serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara, mengokohkan saudara, melindungi saudara, dan menguatkan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya.
Amin. Yesus perlindunganku. Yesus perlindunganku, telah mati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertapa hati, ku menantikannya, sampai harinya tiba dan fajar mereka. Selama di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.